30 menit menuju pukul 12 malam. Kami berlima harap-harap cemas. Sejak maghrib kami memang berkumpul di sini, di komplek kuburan massal korban peristiwa berdarah belasan tahun silam. Semakin malam, udara terasa semakin dingin, sementara suara serangga, burung hantu, dan hewan-hewan malam semakin riuh. Pohon-pohon yang mengelilingi kumpulan nisan tanpa nama ini bergoyang pelan tertiup angin, membuat suasana malam ini terasa semakin meresahkan. Malam ini, tepat di malam Jumat, kami berlima nekat melakukan ritual terlarang, berdagang kepada makhluk halus. Terdengar sinting dan tak masuk akal, tapi kemiskinan akan membuat manusia bisa berbuat apa saja demi bertahan hidup. Pesugihan sate gagak adalah jalan pintas yang kami pilih untuk menjadi kaya raya. Ritual ini sengaja kami pilih karena paling minim risiko, tak perlu tumbal, mantra, atau hal menyimpang lainnya. Setidaknya itulah yang disampaikan Datuk sewaktu kami bertandang ke rumahnya seminggu lalu, jauh di pedalaman hutan di hulu sungai Katingan. Tak perlu tumbal, tak perlu mantra, tidak juga sesaji. Yang kalian perlukan hanyalah nyali. Ya, nyali yang sangat besar untuk bertatap muka langsung dengan makhluk halus yang mengerikan. Nyali yang lebih besar dari 7 gunung sekalipun. Paham? Racau Datuk dengan mata melotot, sementara mulutnya tak berhenti mengunyah sirih. Waktu itu, kami berlima hanya menunduk lalu mengangguk-angguk. Tidak seorang pun di antara kami yang berani menatap wajah nenek tua itu. Terlalu ngeri. Ingat, ritual ini harus dilakukan tepat di malam Jumat, persis saat pergantian hari. Harus dilakukan di perempatan jalan setapak yang sunyi. Saat makhluk-makhluk mengerikan itu datang, jangan sesekali menyebut nama Tuhan, atau kalian akan celaka. Bila ada salah seorang dari kalian berbuat tulas, maka segala upaya kalian akan sia-sia. Satu lagi, apapun yang terjadi, jangan lagi datang kemari. Camkan itu. Mata Datuk melotot menatap kami satu persatu. Dilihatnya kami hanya diam menunduk. Nenek tua itu meludah ke samping. Datuk kemudian melangkah tertatih ke dalam pondoknya yang berada jauh dari rumah penduduk, di apit hutan belantara. Waktu itu kami hanya bisa melongo di halaman pondok riotnya, menyaksikan nenek tua itu membanting pintu karena tak suka kedatangan kami. Lantaran sudah terlalu bosan hidup di permukiman kumuh di sudut kota yang kotor. Tanpa pikir panjang, kami mencari tempat paling angker sesuai petunjuk Datuk. Komplek kuburan massal sengaja kami pilih karena konon tempat ini banyak jiwa-jiwa bergentayangan. Yang harus kami lakukan hanyalah membakar sate gagak tepat di perempatan jalan setapak yang sunyi. Sesudah itu, tinggal menunggu satu persatu bangsa jin berdatangan menawarkan uang, emas, atau permata untuk ditukar dengan sate gagak kami. Meskipun setengah percaya, setengah tidak, terkutuknya kemiskinan membuat kami rela melakukan apa saja demi uang. Don, bagaimana? Pertanyaan Andre membuyarkan lamunanku. Ia tampak cemas, matanya selalu mengawasi semak belukar di sekeliling kami. Tangannya gemetar memegang senter, dan wajahnya berkeringat meski malam sangat dingin. Deru nafasnya bahkan terdengar jelas karena sangat gugup. Bosan diteror penagih hutang, Andre lah yang mengusulkan untuk mencari dukun agar kami bisa melakukan pesugihan. Sehari-hari, Andre dan aku tidak jauh berbeda.
sama-sama pengangguran, sama-sama pencuri kelas teri. Don, bagaimana? Buru Andri cemas. Baiklah, kita mulai. Balasku seraya menarik nafas panjang. Aku menoleh pada Hendra yang telah siap dengan tungku arang. Bapak-bapak berperut buncit itu segera menuangkan minyak tanah pada tungku. Lantas memantik korek gas dan perlahan mulai mengipas. Hendra baru saja dipecat 3 minggu lalu sebagai supir karena ketahuan mengintip anak majikannya yang masih SMP. Beruntung ia tidak dilaporkan ke polisi. Andri yang sedari tadi cemas bergegas membantu Hendra menyusun 10 tusuk sate gagak untuk dibakar. Sate disusun rapi di atas arang yang membara tanpa bumbu dan kecap. Seorang lagi yang baru keluar dari penjara, Desmond, sibuk dengan lanjung. Untuk mengumpulkan harta gaib yang asal-usulnya tidak jelas. Tas panggul terbuat dari anyaman rotan itu ia tutup kain putih sesuai arahan dari datuk waktu itu. 10 menit menuju pukul 12 malam, kami semakin cemas. Detik demi detik berlalu terasa sangat lama. Tatkala aroma daging terbakar menyeruak, aku mendadak gugup. Nafasku mulai tidak teratur dan degup jantung semakin deg-degan. Sekali lagi, kusorotkan senter ke sekitar, menyoroti kumpulan nisan tanpa nama dan semak belukar. Di samping Imran, yang bertubuh jangkung, tiba-tiba berdiri dengan menghunus mandau. Imran, buang mandaumu. Ingat kata datuk, tidak boleh ada senjata. Hardikku sedikit emosi. Namun, Imran bergeming, matanya nyalang, menatap lurus ke semak belukar yang jauh di ujung kuburan. Samar-samar terkena cahaya headlampnya yang memudar. Entah sejak kapan ia diam-diam membawa parang, membuat nyawa kami dalam bahaya. Imran, jangan cari perkara. Ingat, mereka akan marah bila kau bawa senjata. Imran tak menggubris. Tukang parkir liar yang kerap berkelahi ini hanya mematung setiap hilang kesadaran. Beberapa kali kupanggil, ia tak merespon. Hanya gumama tak jelas yang terdengar dari mulutnya. Dibantu Desmond, aku berusaha menyadarkan Imran yang bertingkah aneh. Sedangkan Andri dan Hendra yang sibuk membakar sate terlihat tegang. Kami semakin panik karena suara-suara tanpa wujud mulai terdengar di mana-mana, sementara Imran semakin erat memegang mandau. Desmond, rebut mandaunya, teriakku sambil mendekap Imran dari belakang. Imran mengeram bak anjing dengan mata melotot sempurna. Tubuhnya sangat keras bagai batang kayu ulin, kaku seperti besi. Desmond berjibaku merebut mandau, dibantu Andri yang mulai kelelahan. Hendra yang sibuk mengipas sate semakin was-was karena pergantian hari tinggal 5 menit lagi. Di kiri dan kanan, pucuk-pucuk pohon mulai bergoyang ditiup angin malam yang tiba-tiba berembus kencang. Sekuat tenaga aku memiting lengan Imran yang memegang mandau, tapi sia-sia. Coba ku angkat tubuhnya, terlalu berat. Cepat Don, cepat, sebentar lagi jam 12 malam, seru Hendra panik. Tak hilang akal, bagai orang kesurupan, Desmond menggigit lengan Hendra sangat kuat. Bahkan gusinya mulai berdarah. Tetap tak ada hasil. Andri memukul-mukul kepala Imran, tapi lelaki itu bergeming. Pukulan demi pukulan yang mendarat di kepala Imran seolah tak berasa. Hendra menerjang kami semua terjungkal. Kami ambruk ke sana kemari, hempas membentur tanah. Kurasakan sakit luar biasa di kepala bagian belakang, sedangkan ulu hati terasa sesak ditindih tubuh Imran yang berat.
Aku sedikit lega. Desmond telah berhasil merebut Mandau dan melemparnya begitu saja, tak tahu kemana. Andri bergerak cepat, membantu menyingkirkan Imran yang tergeletak di atas tubuhku. Kudorong sepenuh tenaga, Imran terjatuh di samping. Imran merintih, matanya melotot dan mulutnya bergumam. Sepertinya ia sudah sadar, merangkak di atas tanah dan meracau tidak jelas. Kita harus pergi dari sini. Kita harus hentikan ritual laknat ini, Doni, sebelum terlambat. Aku tidak mengubris rajauan Imran. Aku bangkit berdiri secepat mungkin, karena waktu kami semakin sempit. Doni, 1 menit lagi, decak Hendra dengan wajah tegang. Nyalakan rokok kalian, perintahku sambil meraih sati dari tangan Hendra. Sedetik kemudian, 4 batang rokok telah menyala tanpa cahaya senter, hanya mengandalkan cahaya dari bara rokok. Kami semua menanti pukul 12 malam dengan tegang. Imran terduduk lemas, belum menyalakan rokok. Dri, urus Imran, ucapku tegas. Tanpa banyak kata, Andri menyalakan rokok dan memaksa Imran menghisapnya. Imran, isaplah atau kau celaka, desak Andri. Tanpa semangat, Imran menyesap rokok itu pelan. Di sampingnya Andri siaga, takut Imran kenapa-napa. Tepat pukul 12 malam, kuacungkan sate tinggi-tinggi di udara. Sejauh mata memandang, hanya ada kegelapan, kecuali cahaya bara rokok dan kumpulan nisan yang sama diterpa cahaya bulan. Wahai makhluk yang bersembunyi di kegelapan, kutawarkan sate gagak ini kepada kalian. Siapa yang bisa membeli seharga 10 juta, ambillah, teriakku lantang. Suaraku menggema di kesunyian malam, bersahutan dengan berisiknya suara jangkrik dan hewan malam. Meski malam sangat dingin, peluh mulai membasahi wajahku. Kurasakan tangan yang memegang sate gemeteran. Lewat 20 detik, kami semua menahan nafas, menunggu kedatangan beragam makhluk halus dengan sangat was-was. Semua orang menjadi tegang, tidak ada yang berani bergerak. Salah sedikit, kami akan celaka. Hening. Semua orang mendadak gugup, menarik nafas sepelan mungkin. Namun, setelah 5 menit berlalu, tidak ada apapun yang terjadi. Komplek kuburan massal ini tetap sunyi, kecuali deru nafas kami dan suara-suara binatang malam. Kami saling lirik antara takut dan cemas. Takut kalau ternyata kami dibohongi si datuk, tapi cemas kalau ternyata makhluk-makhluk mengerikan itu benar-benar datang. Aku berteriak sekali lagi, kali ini lebih kencang dari sebelumnya. Akan tetapi, lagi-lagi hanya ada kesunyian. Setelah 30 menit, kami pun putus asa dan berniat menyudahi ritual bodoh ini. Senter pun kembali dinyalakan dan perempatan jalan setapak ini kembali terang benderang. Imran sepertinya yang paling bersemangat untuk segera pulang. Doni, tunggu, tegur Hendra. Kau dengar? Aku dan 4 orang lainnya otomatis menajamkan kuping. Sayup-sayup terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Semakin lama, suara lolongan terdengar semakin dekat. Matikan senter, nyalakan rokok, perintahku. Kuburan massal kembali gelap gulita. Hanya ada 5 titik cahaya bara rokok dan sinar bulan. Lolongan anjing telah lenyap, berganti dengan geraman-geraman kecil yang mencibutkan nyali. Tenang, jangan ada yang lari. Bila ingin selamat, setelah ini kemiskinan kita akan berakhir. Aku berusaha menenangkan yang lain, meski sebenarnya aku pun gugup dan ingin lari secepatnya. Untung saja keadaan sangat gelap, jadi mereka tidak melihat kakiku yang gemeteran. Setelah menarik nafas dalam-dalam, kuangkat lagi setusuk sate tinggi-tinggi di udara.
10 juta yang berminat 10 juta. Teriakanku kembali menggema di malam yang sunyi. Selang beberapa detik terdengar gonggongan anjing yang entah ada di mana. Astagfirullah, jerit Hendra kaget. Hendra, jaga mulutmu, hardik Andri dengan nada tinggi. Aku tidak bisa melihat seperti apa ekspresi ketakutan Hendra. Yang jelas, dia baru saja melakukan kesalahan yang cukup fatal. Namun, aku tidak banyak waktu untuk memikirkan itu semua. Apalagi sate yang kupegang tiba-tiba bergerak-gerak seolah ada. Aku memekik tertahan. Kurasakan perih di telapak tangan. Sate yang kupegang direbut paksa dan menghilang begitu saja. Gonggongan anjing kembali terdengar, sedangkan tas lanjung yang dipegang Desmond berbunyi seperti ada yang jatuh di dalamnya. Desmond menyalakan korek gas, lantas perlahan-lahan menyingkap kain putih penutup tas lanjung. Kami menanti dengan resah, entah apa yang ia lihat. Wajah Desmond yang tadi tegang kini mengembangkan senyum lebar. Ia menongak menatap kami satu persatu dengan mata berbinar. Duit, kita kaya. Mendengar perkataan Desmond, kami semua sumringah kecuali Imran. Ia masih tampak cemas, bergantian tanpa menghiraukan Imran. Satu persatu kami mengintip isi tas rotan itu. Ternyata isinya memang benar duit. Imran yang dari tadi gelisah kini penasaran. Setelah ikut mengintip, keresahannya sekejap menghilang, berganti gelak tawa yang menggelegar. Memang duit mampu mengubah isi hati manusia dalam sekejap. Malam itu ketakutan kami telah hilang, tertutup akan rakusnya harta. Kuburan massal yang sunyi dan angker telah menjadi riuh penuh gelak tawa. Kami tidak peduli dari mana harta itu berasal, yang penting bisa menjadi kaya. Kita lanjutkan ritualnya, masih ada 9 sate tersisa, ujarku. Semua mengangguk setuju. Dan mintalah lebih banyak lagi, 100 juta atau 1 miliar sekalian, desak Imran penuh semangat. Kata Datuk, jangan terlalu serakah, sewajarnya saja, atau nyawa kita yang jadi tebusan, sahutku dingin. Setelah 5 batang rokok menyala, aku kembali mengangkat setusuk sate di udara. Kali ini, harga yang kuminta lebih mahal, 100 juta. Anjing menyala kencang, sateku laris manis dalam hitungan menit. Sate gagak kami telah ludes, hanya tersisa 1 tusuk sate terakhir.